Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya dengan pelajaran PKN tema 6. Yuk kita awali pagi ini dengan berdoa. 1, 2, 3, 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berdoa, insya Allah ini kita berkah teman-teman. Nah, kita baca yuk untuk mengawali pembacaan kita hari ini. Di sini ada ayat Quran yang mengatakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha teliti. Jadi di sini ya teman-teman, Allah sudah menjelaskan bahwa kita ini saling bersuku bangsa. Keren banget ya Allah ya. Allah tahu nih bahwa umat muslim yang Allah ciptakan itu memang saling berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada namanya bencong atau waria, karena Allah tidak pernah menciptakan makhluk sampai seperti itu. Nah kemudian juga di sini Allah bilang setelah berpasang-pasangan menikah seperti ayah bunda kita, nah kemudian dijadikanlah bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Jadi nggak ada yang sama antara orang Arab, Indonesia, Cina, dan lain-lain. Itu semuanya berbeda. Oke? Sekarang kita lihat. Nah, percakapan berikut ini. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Jadi selain kita berbeda-beda dalam suku bangsa, jenis kelamin, kita juga berbeda-beda dalam kemampuan, dalam kecakapan. Di sini dikatakan si Udin dia tuh pemalu ya, kita sering ketemu di kelas tuh, ada teman yang pemalu, ada yang badannya kecil, ada yang badannya besar, ada yang tinggi, ada yang berani, ada yang percaya diri. Nah semua itu berbeda-beda dari bentuk wajah, bentuk fisik, dan juga bahkan bentuk sifat dan bahkan sifat dan sikap seseorang juga tidak ada yang sama, berbeda walaupun dia kembar ataupun adik kakak ya. Oke. Nah lihat contoh keberagaman ras. Ras itu apa sih? Ras itu adalah ciri-ciri yang dimiliki seseorang, suatu bangsa. Misalnya nih ada ras Melayu ya. Kalau kita ini Melayu, kulitnya tuh warnanya seperti orang ini nih. Nah seperti ini nih. Nah ya kita semuanya nih. Nah ini agak-agak kecina-cinaan ya. Nah semuanya adalah orang Indonesia. Nah ini ada orang Kalimantan, ada orang Papua ya, beda-beda, ada orang Aceh, orang Ambon, orang Bali. Nah semuanya berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, dan tapi mereka semua sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Mau kulitnya putih, kulitnya hitam, semua sempurna. Lihat nih, mereka semua percaya diri, mau yang kulitnya hitam. Bukan berarti mereka jelek teman-teman. Yang hitam jelek. Oh no. Mau kulitnya putih seperti adek ini, mau seperti kakak ini gelapnya, atau seperti ini Cina kuning-kuning begini, mereka semuanya di mata Allah adalah paling oke. Dia bilang apa? Kalian semua oke. Mau kalian tinggi, kalian kecil, kalian agak gemuk, kalian kurus, kalian semua keren kata mereka. Ya.
Ini adalah salah satu contoh keberagaman. Selain suku bangsa, kita juga punya beragam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting gitu ya, seperti ini. Ada yang rambutnya warnanya hitam, ada yang warnanya kuning, ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar gitu ya. Ada yang hidungnya agak besar, ada yang hidungnya kecil gitu ya, kecil, kulitnya warnanya kuning langsat. Lihat, ada yang rambutnya lurus seperti ini, dan semuanya sempurna. Oke, kita berbeda-beda tapi kita semua sempurna. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan keberagaman ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri-ciri tubuh. Jadi kan ras itu ya berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri-ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano dari Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa ya. Jadi gini, kalau orang Sumatera gitu ya, Pulau Sumatera hampir mirip nih karena mereka ras-rasnya tuh masih satu rumpun ya, orang Melayu. Nah, kemudian di sini Pulau Jawa, Bali, nah Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya, itu beda sendiri ya. Karena Papua agak lebih gelap gitu. Nah, ini Indonesia ini. Nah, beda-beda ya. Tapi kita semua Indonesia. Kita beda-beda dari fisik, suku, agama. Ras kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Oke? Nah, ini yang dikatakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang surat yang paling sering kita dengar, kita baca mungkin, yaitu surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tadi mau kulitnya hitam, kulitnya putih, kayak pokoknya semuanya udah paling baik kata Allah. Gak ada yang enggak. Nah, ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu. Semuanya Indonesia berbeda tetapi satu yang sesuai dengan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang ini ada soal latihan ya, Miss Maya sudah berikan. Ini harusnya diskusinya di sekolah, namun karena kita di rumah aja, jadinya diskusikan ini dengan siapa? Dengan ayah, bunda kalian, atau kakak adik kalian. Ada 4 soal saja. Nah, bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Tetangga kalian ya, misalnya teman kalian, tetangga kalian. Nah, yang nomor 2 ini buat tetangga nih. Tetangga kalian ya, atau teman-teman kalian di kelas. Masih ingat gak? Nah, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri-ciri fisik suku yang ada di Indonesia? Penting gak sih kalian tahu ciri-cirinya? Misalnya gini, oh kalau yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, itu kurang lebih pasti orang Papua. Kalau yang matanya agak sipit, kulitnya putih, tuh kayaknya tuh kalau nggak orang Kalimantan, orang Palembang kali ya, seperti itu. Kalau yang hitam manis, logatnya kayak medok gitu, itu orang Jawa. Nah, kalau yang kayak orang Bali, kayak ngomongnya tuh T-nya kayak begitu, nah itu orang Bali. Nah, kalau orang Sumatera, kulitnya agak lebih terang, kemudian suaranya lebih lantang, wajahnya lebih tegas, nah itu adalah orang Sumatera. Oke? Nah, jadi kita penting nggak mengetahui itu? Penting dong, biar kita tahu, oh kalau yang kulitnya kayak gini orang ini. Jadi kita memahami teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari suku bangsa lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Tanyakan dengan ayah bunda kalian atau kakak adik kalian.
Yang keempat, tuliskan keberagaman fisik anggota keluargamu dan jelaskan bagaimana cara saling menghormati perbedaan. Misalnya, kakak aku Miss, fisiknya kakak misalnya ya. Kakak, fisiknya apa? Fisik tuh rambut ya. Kakak aku rambutnya keriting. Nah, aku ini kakak ya, ini aku gitu ya, rambutnya apa misalnya lurus. Kalau aku rambutnya keriting misalnya, kulitnya kakak hijau. Boleh juga dibuat tabel seperti ini misalnya, ayah, bunda gitu ya, aku. Ini rambut, ini ciri-ciri fisik misalnya, rambut ayah rambutnya hitam lurus misalnya, bunda rambutnya merah misalnya, aku rambutnya lurus hitam, berarti kayak ayah, bunda merah keriting misalnya, seperti itu. Nanti kulit ayah kulitnya hitam misalnya, bunda kulitnya putih, aku kulitnya putih, berarti rambutnya kayak ayah, kulitnya kayak mama, seperti itu ya, biar semuanya lebih kenal sama teman-teman semua. Nah, ini tadi Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan Indonesia. Jadi usaha Pati Gajah Mada mempersatukan Nusantara telah terwujud sekarang, ya kan? Dengan melalui Bhinneka Tunggal Ika, sama semuanya. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, sekarang bacalah percakapan di bawah ini. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Ingat nih, nenek moyang kita katanya arsitek yang hebat. Kenapa? Karena teman-teman pernah nggak ke Jogja lihat Borobudur? Keren ya. Candi-candi di Bali juga itu adalah hasil karya nenek moyang kita. Nah, jadi arsitek sudah ada dari zaman dahulu kala, yaitu nenek moyang kita. Nah, rumah-rumah adat yang ada di Aceh, kamu terus pelajari, rumah adat di Jawa, di Papua, itu semua juga hasil karya nenek moyang kita. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah ada 2 ya, tadi diskusi sama orang tua, yang ini tugas psikomotor, melatih kreativitas teman-teman. Teman-teman cari 2 rumah adat, misalnya dari Aceh, rumah adat Aceh, satu lagi rumah adat Sunda misalnya ya, atau rumah adat apa saja. Kemudian harus dua. Kemudian kalian bandingkan, tuliskan manfaat dan kegunaan rumah adat tersebut. Aceh misalnya rumah panggung, kenapa? Karena di bawahnya banyak hewan buas gitu ya. Nah, di Sunda mengapa? Apa? Terus kalian tulis persamaan dan perbedaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adatnya. Persamaan antara rumah Aceh sama Sunda apa? Persamaannya ini. Perbedaannya apa? Ini. Ditulis ya. Sudah paham teman-teman? Sekali lagi saya jelaskan. Teman-teman mencari 2 gambar rumah adat yang berbeda. Nah, kemudian teman-teman tempel di kertas putih gitu ya. Teman-teman tempel seperti ini, tempel di sini rumah adatnya. Terus teman-teman tulis manfaatnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ini juga manfaatnya apa? Manfaatnya rumah adat ini. Kemudian teman-teman cari persamaannya apa? Perbedaannya apa rumah adat tersebut? Nah, kemudian teman-teman fotokan ke Miss Maya, dibuat yang rapih ya, karena Miss Maya pengen lihat kreativitas teman-teman. Teman-teman tahu nggak, di era digital kali ini, anak-anak yang kreativitas adalah anak-anak yang akan hidup keren di masa depan. Jadi jangan malas. Di mana dapat gambarnya? Yuk kita
Sampai sini paham ya? Jadi tugasnya cuma mencari 2 rumah adat, boleh di print dari googling, boleh kalau ada di buku atau di mana-mana saja, boleh digunting, kemudian teman-teman tempel, atau teman-teman mungkin punya ini ya, apa namanya itu, poster rumah adat, boleh itu digunting. Nah kemudian teman-teman tempel di gambarnya di kertas kuarto boleh, kertas gambar boleh, kertas folio boleh, terus kemudian teman-teman kasih bingkai lah pinggirnya, dikasih kotak kayak gini, ini buat foto gambar 1, ini gambar 2, kemudian teman-teman tulis manfaatnya di bawahnya, dan kemudian kalian tulis kegunaannya. Seperti ini formatnya ya. Oke. Nah, kapan dikumpulkannya? Ini dia. Tugas rumah adat itu 2 pekan. Lama banget ya. Nah, bisa diambil dari majalah, internet, atau buku dan lain-lain. Tugas latihan soal ini bisa dikumpulkan juga di 1 pekan bedanya. Ini di buku tulis, yang ini di buku, di kertas lembar. Oke? Gambar bisa diambil dari majalah, internet, buku, dan lain-lain. Dikumpulkan, ingat nih deadline-nya 29 Januari. Kalau ini 22 Januari. Tugas difotokan dan di WA ke nomor Miss Maya tentunya. Oke? Nah ini tadi latihannya. Yang tadi sudah Miss Maya di awal tadi. Ini tugasnya ya. Ini tugasnya. Yang tadi sudah Miss Maya lihat ya di awal slide-nya, dan ini tugasnya. Oke. Nah, kemudian ini lagi kumpulkan tugasnya sebelum deadline ya, kids. Oke. Ingat. Nah, kemudian selesai sudah belajar kita hari ini. Sehat selalu, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, semangat ya soal-soalnya Miss Maya dalam mengerjakan tugas. Bye-bye. Jangan lupa teman-teman komen di YouTube-nya. Dan setelah menonton ini teman-teman jangan lupa ya mengisi list telah mengikuti pembelajaran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.